Halo semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan biografi seorang penulis dan ilustrator, yaitu Hajime Isayama. Sebelum masuk ke penjelasannya, aku akan memperkenalkan diri. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ral, Claudia Febriala Simatupang, dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen 24. Biasa dipanggil Acel di kelas. Tanpa banyak basa-basi, kita masuk saja ke kisah sukses Hajime Isayama. Hajime Isayama lahir pada tanggal 29 Agustus 1986 di Oyama, Oita, Jepang. Beliau ini dikenal seluruh dunia karena karya yang berhasil mengguncangkan satu dunia, yaitu dengan film anime yang bergenre laga, yaitu Attack on Titan. Nah, kalian tidak asing kan dengan film anime yang dibuat oleh beliau ini? Kalian penasaran nggak sama perjalanan beliau saat membuat film Attack on Titan sampai sekarang yang sangat mengguncangkan dunia? Kalau penasaran, sini aku jelaskan. Sejak menduduki bangku sekolah menengah atas di SMA Hitarinko, Isayama mulai mengikut sertakan karya-karya buatannya ke berbagai kontes. Setelah lulus, dia masuk ke program studi desain manga dalam jurusan kesenian di Kyushu Designer Gakuen. Pada tahun 2006, dia mengikuti magazine Grand Prix yang dikenal sebagai MGP, suatu ajang yang dipromosikan oleh Kodansha. Pada usianya 20 tahun, ia pindah ke kota Tokyo dan bekerja di sebuah warung internet dalam rangka mengejar karirnya pada bidang manga. Pada awalnya, Isayama juga menawarkan karyanya ke departemen redaksi Weekly Shonen Jump di Shueisha. Tetapi, dia diminta untuk mengubah gaya dan alur ceritanya agar lebih cocok dengan Weekly Shonen Jump. Ia menolak dan memutuskan untuk membawanya ke departemen redaksi Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Pada tahun 2008, dia mengikuti ajang Weekly Shonen Magazine Freshman Manga Award ke-80 dan karyanya yang berjudul Heartbreak One diberikan Special Accomplishment Award. Setahun berikutnya, karyanya yang lainnya bertajuk Orizi dipilih sebagai salah satu karya pilihan pada kontes yang sama. Pada tahun 2009, karya berseri pertamanya, Attack on Titan, mulai dimuat dalam majalah manga bulanan Betsatsu Shonen Magazine. Manga tersebut memenangkan kategori shonen dalam acara penghargaan manga Kodansha ke-35 pada tahun 2011 dan dinominasikan dalam acara penghargaan tahunan seperti Manga Taisho keempat dan penghargaan kebudayaan Teizaku Osamu ke-16. Pada tahun 2013, Resor Bungo Oyama Hibiki no Sato di kampung halamannya di Oyama menggelar pameran gratis yang menampilkan salinan manuskrip milik Isayama untuk manga Attack on Titan. Sebuah acara khusus Attack on Titan digelar di Hita pada tanggal 1 November 2014 dan dihadiri oleh sekitar 2.500 pengunjung serta Isayama sendiri. Pada hari berikutnya, Isayama memberikan pidato di Balai Kebudayaan Patria Hita dan secara resmi diangkat sebagai Duta Wisata Hita oleh wali kota di sana, yaitu Kaisuke Harada. Pada bulan Desember 2018, Isayama mengumumkan melalui blognya bahwa dia telah menikah pada awal tahun yang sama. Nah, kalian sudah mendengar kisah sukses seorang Hajime Isayama dalam merintis karirnya.
Nah, selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana cara Hajime Isayama bisa membuat film anime Attack on Titan. Sebelum memulai serialisasi pada tahun 2009, Isayama sudah memutuskan beberapa ide untuk memunculkan plot twist. Meskipun ide-ide tersebut dipoles lebih lanjut seiring berjalannya cerita. Isayama mengungkapkan bahwa pemandangan yang ada di manga terinspirasi dari kota asalnya yaitu di Hita Oita yang dikelilingi oleh pegunungan. Saat sedang bekerja di warung internet, Isayama bertemu dengan seorang pelanggan yang memegangnya di kerah. Insiden ini dianggap sebagai rasa takut bertemu dengan seseorang yang tidak bisa berkomunikasi denganku. Dan ini merupakan kesan yang coba disampaikannya melalui para titan. Saat mendesain penampilan untuk para titan, dia menggunakan beberapa model seperti seniman bela diri Yushin Okami yang menjadi inspirasi untuk penampilan titan milik Eren Yeager. Begitu pula dengan Brock Lesnar yang menjadi model untuk penampilan Titan Zira. Georgie Wada, produser dari adaptasi animenya, mengatakan bahwa Wall of Fear dipengaruhi oleh sifat budaya Jepang yang terisolasi dan tertutup. Ia juga mengatakan bahwa perasaan batin setiap karakter adalah salah satu pengaruh utama dari manga ini. Isayama kemudian mengonfirmasi bahwa sebagai unsur Attack on Titan terinspirasi oleh move alternatif, novel visual kedua dari seri novel visual Move Love. Nah, jadi kalian sudah tahu nih bagaimana cara Hajime Isayama mendapatkan ide dari membuat film anime Attack on Titan. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan pengisi-pengisi suara karakter dalam film anime Attack on Titan. Ini dia pengisi-pengisi suara karakter Attack on Titan. Yang pertama ada Yui Ishikawa yang mengisi suara Mikasa Arkamen. Yang kedua ada Marina Inoue yang mengisi suara Armin Arlet. Yang ketiga ada Hiroshi Kamiya yang mengisi suara Levi Akramen. Yang keempat ada Romi Park yang mengisi suara Hanje Zoe. Yang kelima ada Daisuke Ono yang mengisi suara Erwin Smith. Yang terakhir ada pengisi suara pemeran utama yaitu Yuki Kaji yang mengisi suara Eren Yeager. Nah, segitu dulu yang bisa saya sampaikan tentang biografi seorang penulis atau pembuat film Attack on Titan, yaitu Hajime Isayama.